Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar secara daring maupun secara online ya. Karena Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat belum mengizinkan untuk pembelajaran secara tatap muka. Nah, tentunya pada pembelajaran secara e-learning maupun secara online ini, dari berbagai mahasiswa tentunya sangatlah mungkin ada yang merasakan bosan, membosankan. Ada yang mungkin merasakan ilmunya tidak tersalurkan secara sepenuhnya. Nah, maka dari itu saya akan membagikan tips bagaimana supaya kita dalam pembelajaran e-learning itu tidak cepat bosan dan ilmu yang diberikan ataupun ilmu yang ditangkap oleh mahasiswa dalam pembelajaran itu secara efektif maupun secara produktif. Nah, untuk tips yang pertama adalah mahasiswa-mahasiswa yang saya cintai. Yang pertama adalah taati waktu pembelajaran e-learning yang sudah ditentukan. Nah, tentunya apa? Dari kampus universitas pasti sudah memberikan jadwal tentang mata kuliah ya, mata kuliah A, mata kuliah B tentunya sudah dijadwalkan sesuai dengan jadwal e-learning masing-masing. Nah, terkadang karena mahasiswa tidak mengetahui tentang jadwal pembelajarannya kapan dan itu tidak termanage dengan baik, akhirnya mahasiswa itu terkadang tertinggal pembelajarannya. Yang harusnya di pertemuan pertama pembahasannya terkait dengan teori dasar ataupun definisi, kedua pembahasan terkait dengan rumus ataupun latihan soal, dan pembahasan yang ketiga atau pertemuan tiga di hari ketiga adalah membahas tentang dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang belum paham. Nah, maka dari itu tips yang pertama adalah mahasiswa harus tahu dan harus memanage daripada jadwal perkuliahan e-learning ya. Jangan sampai pas di hari ketiganya kita baru mengetahui bahwa adanya pembelajaran e-learning. Nah, itu yang mengakibatkan pembelajarannya tidak efektif dan tidak produktif. Nah, tips yang kedua adalah kita ya sebagai mahasiswa ya itu harus aktif menanyakan, bahkan membuat grup, mungkin itu grup WhatsApp ya, yang di dalamnya ada teman-teman, di dalamnya ada dosen. Nah, karena apa? Setiap pembelajaran e-learning terkadang mahasiswa satu dengan mahasiswa yang kedua itu tidak dalam satu waktu bisa bertemu, atau dalam satu waktu tidak bisa mengikuti e-learning. Nah, maka dari itu supaya efektif dalam pertanyaan, mungkin itu sebuah dari
diskusi yang belum memahami, nah itu bisa di-share kembali di grup WhatsApp atau grup yang lain. Nah, artinya apa? Komunikasi antara mahasiswa dengan dosen itu harus terjalin dengan baik. Ya, itu tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga adalah mahasiswa menaati segala peraturan yang diberikan terhadap dosen kepada mahasiswa. Nah, contohnya seperti apa? Nah, yang pertama adalah mahasiswa harus menjawab soal pretest, yang mana mahasiswa itu tidak bisa mendownload materi sebelum menjawab pretest. Nah, dari soal pretest ini mahasiswa menjawab dari soal-soal yang diberikan kepada dosen untuk mengetahui seberapa kemampuan daripada mahasiswa itu nanti akan memahami daripada materi yang akan diberikan. Nah, contoh yang kedua, menaati yang diberikan, peraturan-peraturan yang diberikan oleh dosen. Yang kedua adalah mendownload materi. Nah, terkadang mahasiswa karena mengejar grade, dia hanya diskusi, hanya langsung diskusi tanpa mendownload materi, tanpa memahami materi. Nah, itu yang menjadikan bahwa pembelajaran itu tidak efektif dan tidak produktif. Ya. Nah, yang selanjutnya mahasiswa menjawab post-test. Nah, menjawab post-test itu apa? Menjawab post-test itu adalah mengukur daripada mahasiswa itu memahami atau tidaknya materi yang diberikan oleh dosen. Nah, ketika kita diukur kemampuannya, kita memahami seperti apa, ya, disitulah kita ilmu yang diberikan dosen kepada mahasiswa bisa terserap dengan baik atau tidaknya. Nah, tips yang berikutnya ya adalah buatlah belajar itu senyaman mungkin. Artinya apa? Buat tempat yang mana ketika kalian belajar e-learning itu tidak diganggu. Mungkin contohnya kayak adiknya, kakaknya. Nah, terkadang kita ketika belajar itu misalkan kita lagi mengerjakan soal atau kita lagi diskusi, terkadang adik kita nyamperin, ya, mengganggu kegiatan belajar mengajar kita sehingga kita tidak fokus. Nah, maka dari itu coba ya rekan-rekan mahasiswa buatlah suatu ruangan tersendiri, yaitu untuk belajar kalian secara online. Nah, untuk tips yang berikutnya adalah mahasiswa gunakanlah pembelajaran dengan video atau secara tatap muka, tetapi tatap mukanya dengan menggunakan Zoom atau dengan menggunakan Google Meet. Disitulah kalian bisa menanyakan secara langsung teori yang belum kalian pahami. Mungkin dari soal-soal yang kalian belum bisa kerjakan atau belum pahami, di situ kalian bisa menggunakan semaksimal mungkin bertanya kepada dosen. Nah, dari situlah ketika pembelajaran itu dirasakannya itu tidak membosankan. Karena apa? Karena ada interaksi secara langsung dari mahasiswa maupun bersama dosen. Nah, untuk tips
yang terakhir adalah buatlah pembelajaran e-learning ini seakan-akan kalian bermain game atau bermain gadget. Karena apa? Kalau kita bermain game, ya itu sampai waktu kapanpun kita tetap senang. Nah, kalian harus bisa merubah mindset ketika kalian belajar e-learning ini adalah bermain game. Bagaimana caranya? Nah, ketika kalian membahas di forum diskusi, ya, kalian buatlah pertanyaan, buatlah jawaban yang tidak monoton. Artinya tidak monoton itu seperti apa? Tidak hanya copy paste baik dari internet maupun dari buku. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa mensintesakan dari beberapa teori, kalian simpulkan. Ini loh, pengertian dari pembahasan ini adalah menurut saya itu ini. Nah, itu kalian akan menggali ilmu, kalian dapat menerjemahkan atau mendefinisikan teori-teori yang diberikan secara pribadi kalian atau pendapat pribadi kalian. Nah, karena apa? Karena ketika kita akan memberikan sebuah jawaban, memberikan sebuah statement dengan hati kita, dengan pemikiran kita, dengan pengolahan materi yang kita dapatkan dari pustaka-pustaka yang kita jawab, itu akan lebih kalian akan lebih menghafalkannya daripada kalian hanya copy paste. Nah, itulah beberapa tips dari saya supaya belajar mengajar secara e-learning itu tidak bosan. Mudah-mudahan tips dari saya ini bisa memberikan semangat kembali pembelajaran secara online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.